Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di channel Si Anda. Perkenalkan, nama saya Siti Paulia Fitriani dan di sini bersama teman Saya Muhammad Fajar Sodih. Saya Indah Rosdiana. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang Pancasila mampu menjadi jembatan antara agama dan negara di tengah pluralitas Indonesia. Namun fakta di lapangan masih menunjukkan adanya intoleransi dan kebebasan beragama yang merusak hubungan antar umat beragama. Sehingga pengamalan Pancasila secara konsisten jadi sangat penting untuk menjaga kerukunan nasional. Baik, kita masuk ke sesi diskusi mengenai tafsir sila pertama Pancasila, menyampaikan pandangan kritis terhadap penerapan sila pertama selama ini. Pertama, saya persilakan saudara Fajar untuk menyampaikan pandangan menurut Anda mengapa mengenai sila pertama dapat menjadi yang kuat bagi kerukunan di Indonesia. Menurut saya, sila pertama ini dapat menjadi jembatan yang kuat karena mengakui keberadaan Tuhan sekaligus menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing tanpa paksaan warga negara untuk beragama dan beribadah menurut keyakinan. Dengan prinsip ini, semua pemeluk agama ditempatkan secara setara sebagai warga negara sehingga merasa diakui dan dilindungi, bukan saling meniadakan. Selain itu, sila pertama menghubungkan nilai spiritual dengan kebangsaan, beragama mendorong menuju keadilan dan persatuan. Bukan sebaliknya, jika dipahami secara inklusif, sila ini mencegah lahirnya negara agama yang hanya menguntungkan sekelompok tertentu dan justru memperkuat komitmen bersama dalam perbedaan. Terima kasih. Jadi dari saudara Fajar ditekankan bahwa sila pertama menegaskan ketuhanan tanpa memaksakan satu agama serta menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan kebangsaan sehingga semua pemeluk agama merasa diakui dan dilindungi. Sekarang kita beralih ke saudari Indah, bagaimana tanggapan Anda? Apakah dalam kenyataannya sila pertama sudah benar-benar menjadi jembatan atau justru masih menimbulkan masalah? Pendapat saya, sila pertama Pancasila dianggap menjadi jembatan persatuan di tengah keberagaman agama di Indonesia, tapi realistisnya sudah menimbulkan masalah seperti konflik. Potensi positifnya dirancang untuk toleransi dan harmoni tanpa memaksakan satu agama. Sila ini mendukung integrasi nasional. Tantangan nyatanya, kasus radikalisme menunjukkan pengamalan yang belum optimal. Solusinya, penguatan pendidikan karakter dan sosialisasi moderat diperlukan untuk menunjukkan fungsinya. Baik, dari saudari Indah muncul bahwa ada kasus intoleransi, diskriminasi berbasis keyakinan, dan tafsir sempit, dan sila pertama yang memacu perdebatan dan belum sepenuhnya mencerminkan netralitas negara terhadap agama.
agama. Nah, Saudara Fajar, bagaimana tanggapan Anda terhadap kritik bahwa praktik di lapangan belum sejalan dengan nilai ideal sila pertama? Baik, saya akan mengkritik ini menyoroti tafsir sempit terhadap sila pertama ini, di mana keyakinan lokal ini sering disingkirkan serta politisasi agama untuk legitimasi kekuasaan daripada membangun toleransi. Contohnya, yang nyatanya termasuk kurangnya penghormatan antara umat beragama, seperti perilaku saat bulan Ramadan saat berpuasa yang bertentangan dengan semangat harmoni keagamaan. Selain itu, implementasi formalistik tanpa internalisasi mendalam menyebabkan konflik sosial dan pelanggaran HAM. Saudari Indah, apakah setuju bahwa masalahnya lebih pada pelaksanaan dan bukan pada rumusan sila pertama? Ya, saya sangat setuju bahwa masalah utamanya pada pelaksanaan bukan rumusan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang sudah inklusif. Kekuatan rumusannya fleksibel, merangkum kebinekaan beragam tanpa memaksakan satu agama, dirancang pada pendiri untuk fondasi toleransi. Masalah pelaksananya, interpretasi sempit, politisi agama, dan kurang internalisasi pendidikan menyebabkan intoleransi serta konflik sosial. Solusinya penguatan pendidikan Pancasila, dialog antar agama, dan penegakan hukum konsisten untuk selaraskan ideal dengan praktik. Dari pandangan Fajar maupun Indah, dapat dilihat bahwa sila pertama memiliki potensi besar sebagai dasar toleransi, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan. Semoga diskusi ini membuat kita lebih kritis sekaligus lebih bertanggung jawab dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan beragama. Debat ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai jembatan agama dan negara, tetapi tantangan implementasinya masih perlu diperbaiki agar toleransi dan keadilan benar-benar dirasakan semua warga. Demikian debat hari ini, semoga menjadi refleksi bersama dalam memperkuat persatuan bangsa. Saya dan teman-teman saya izin pamit. Terima kasih dan maaf bila penyampaiannya masih ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.